Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Jeffrey. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, Ya, selamat pagi. ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Oke, Budi. baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan ada acara Binus Festival dari Pak Jeffrey yang Ya, merupakan tim leader technical konsultan dari Virtus Teknologi Indonesia ya Pak. ya, Mengenai topik betul. besarnya computing. Jadi kita akan belajar bersama dari secara general mengenai cloud computing itu seperti apa. Jadi pada waktu dan tempatnya persilakan. Udah. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih. Nah, ini suara masukan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi bisa sharing sedikit tentang topik besar tentang cloud computing ya. Cuman tema dari sesi webinar ini itu adalah The Future of Cloud Computing. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau izin dulu untuk share screen. Untuk share mungkin yang kira-kira mau saya bawakan. Oh ya, ini di disable. Hmm, boleh izin untuk kira-kira materinya, saya bisa share. Share Mungkin screen-nya ya Pak, bentar. iya, Mari. Sudah Pak, mungkin bisa dicoba lagi. oke, sebentar. Ya, Oke, kelihatan. udah? Ya, sudah kelihatan. Oke ya, sudah terlihat. Oke, eh sebelumnya mungkin nanti selama saya membawakan, mungkin nanti kalau ada yang pengen dari teman-teman ya, teman-teman yang pengen eh, nanya atau memberikan pendapat, bisa sebenarnya biar bisa gampang, biar bisa langsung open mic aja, biar lebih interaktif. Oke, mungkin saya sudah bisa mulai ya untuk pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lagi untuk kesempatannya. Mungkin di sini saya lebih ke sharing-sharing aja. Kebetulan memang eh, saya sudah ya bekerja di tech company, di teknologi company, jadi bisa sharing lah ke teman-teman yang mungkin mau join ke dunia cloud computing seperti apa atau di dunia teknologi company seperti apa. Mungkin nanti saya juga akan sharing pengalaman-pengalaman dan insight-insight yang bisa diberikan. Gitu. Mungkin untuk kesempatan pagi ini, judul dari presentasinya itu adalah The Future of Cloud Computing. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan, mungkin saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya selaku Technical Consultant Lead dari PT Virtus Teknologi Indonesia. Mungkin dari teman-teman di sini, wah apa tuh PT-nya? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ada banyak apa itu PT-nya, gitu. Mungkin kita masuk ke yang pertama itu adalah perkenalan dari saya sendiri. Oke, mungkin sedikit histori tentang saya sendiri. Terus kebetulan saya juga Binusian. Jadi saya Binusian 2013. Jadi memang udah cukup lama ya. Jadi berasa tua gitu ya. Jadi Binusian 2013 Teknik Informatika S1 dan ketika lulus saya langsung bekerja sebagai konsultan. Cuman pada awalnya saya fokus ke network consultant.
Jadi fokusnya itu untuk memberikan belajar lah tentang networking gitu, baik dari sisi cloud, baik dari sisi bisnis enterprise, solusi-solusi network seperti apa. Sekitar 1 tahunan, lalu berkembang menjadi data center consultant. Jadi fokus ke tidak hanya networkingnya, tapi fokus ke data centernya. Jadi kan kalau mungkin teman-teman kebayang gitu kan, dalam data center gitu. Mungkin kita lihat di film-film lah, ada racknya, terus ada perangkat-perangkatnya, kita nyebutnya server, storage, dan uh, pendukung-pendukungnya lah, dan isiannya gitu. Mungkin ada aplikasinya, bagaimana bangun aplikasinya. Nah, saya fokus ke konsultansi di sana. Nah, lalu fokus berikutnya ke ICT consultant. Nah, kalau ICT ini lebih ke infra, communication, dan teknologi. Jadi lebih fokus tidak hanya perangkatnya, tapi bagaimana konektivitas dari networking, lalu bagaimana konektivitas di antar data center, lebih skupnya lebih besar lagi. Gitu. Ke ICT consultant sudah sekitar 3 tahun. Lalu berikutnya lanjut saya sebagai technical consultant lead. Jadi sebagai lead, saya handle ada beberapa tim, ada 5-6 orang. Itu fokus ke masing-masing, mereka punya expertise, saya nge-lead-nya dari 2019 sampai sekarang. Jadi fokus solution yang bisa dibawakan itu tidak terfokus hanya kepada networking saja, data center, tapi semua solusi termasuk ke cloud, gitu, cloud computing, dan seluruh pendukung-pendukungnya. Oke, nah mungkin sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih. Mungkin ada alamat email sebelumnya ya. Oke, mengucapkan terima kasih mewakili dari CTI Group. Virtus itu under CTI Group, jadi kita mengucapkan terima kasih. Kita dari CTI Group kita nyebutnya Citizen. Mungkin perkenalan dulu, mungkin biar dari teman-teman di sini tahu CTI Group itu apa sih gitu dan seperti apa. CTI Group itu atau kita nyebutnya Komputer Teknologi Internasional itu adalah cloud dan digital solution provider di Asia Tenggara dan sudah berdiri dari 2003. Nah, fokus kita memang fokus ke dunia IT gitu, khususnya di IT enterprise sebenarnya. Jadi kita fokus untuk memberikan solusi gitu. Mungkin dulu cloud belum berkembang, kita masih memberikan solusi yang tradisional, tapi karena cloud berkembang, kita terus mengikuti perkembangan zaman sehingga kita juga memprovide untuk solusi-solusi cloud gitu. Baik, mungkin teman-teman tahu lah istilah private cloud, hybrid cloud, dan public cloud. Nah, kita juga kalau public cloud bekerja sama dengan brand-brand yang cukup ternama, cukup terkenal gitu untuk menyediakan solusi tersebut. Itu udah dari tahun 2003 dan kita perusahaan lokal yang sudah go ke ASEAN gitu. Karena kita sudah punya di Malaysia dan juga ada di Filipina. Nah, mungkin ini sekilas gitu. Jadi tadi ngomong CTI Group loh, Virtusnya di mana? Nah, Virtus itu adalah salah satu subsidiaries dari CTI Group itu sendiri. Jadi kita itu adalah value added distributor. Jadi kita adalah mendistribute solusi-solusi ke reseller dan juga ke customer gitu. Dan di CTI Group itu banyak sekali value added distributor. Virtus salah satunya. Gitu. Ada mungkin BPT, CDT, dan ini dibagi berdasarkan nanti sektor-sektor solusinya gitu. Seperti apa yang kita bisa bawakan. Ada juga yang tadi di Malaysia dan Filipina yang saya bawakan. Sebenarnya kita juga ada retail. Jadi ngasih solusi untuk yang di retail market, mungkin penjualan fast moving ya, seperti laptop, PC. Nah, itu ada satu PT sendiri namanya XDC. Dan itu kita juga harus didukung. Tadi kan udah ngomong kita hanya distribute barang, kita punya orang, tapi kita juga harus didukung yang di support sistemnya. Kita nyebutnya service group gitu. Nah, kita punya beberapa subsidiary company, JD, Magna, Defensor, dan teman-temannya. Itu mungkin sekilas lah tentang CTI Group. Nah, mungkin sedikit lebih detail lagi tentang tempat saya bekerja itu di Virtus Teknologi Indonesia, atau kita sering nyebutnya Virtus atau VTI. Kita itu sebagai value-added distributor. Jadi, basically pekerjaan kita adalah kita mendistribusikan perangkat dan juga solusi. Kenapa value-added? Karena kita juga memberikan solusi ke customer-customer kita. Nah, berdiri dari tahun 2007, lalu bergabung di CTI Group. Memang dulu Virtus itu berdiri sendiri, lalu kita join ke CTI Group dari tahun 2011 sampai sekarang. Kantor kita untuk Virtus itu sendiri
Itu di Jakarta, itu join bareng dengan CTI Group itu sendiri. Tetapi kita juga punya kantor representatif office itu di Surabaya dan juga di Semarang. Jadi mungkin kalau misalkan kedepannya kalau mungkin kita bisa sama-sama join di Virtus, mungkin orang daerah ya mungkin rumahnya di Surabaya atau Semarang juga bisa join bareng. Dan juga Virtus ini sudah ada 190 secara company. Kalau as a IT distributor ini salah satu yang cukup besar sebenarnya, 190 orang yang semua sudah tersertifikasi. Tersertifikasi sesuai dengan job role-nya masing-masing. Apakah dia bagian seperti saya, bagian consulting, jadi harus tersertifikasi dengan solusi-solusi consulting yang memang saya bawakan, lalu mungkin ada bagian yang engineer gitu, sistem engineer, ada yang bagian sales gitu, bagaimana dia memarketingkan produk tersebut. Nah, itu juga kita harus punya sertifikasinya. Dan juga yang menarik adalah Virtus itu cukup banyak solusi yang bisa diberikan. Makanya saya cukup bisa dibilang cukup beruntung bisa dari Virtus karena dia mendeliver banyak brand dan juga solusi lebih dari 30 lebih. Mungkin di sini jadi pertanyaan, apa brand yang dibawakan? Nah, brand yang dibawakan kira-kira adalah seperti ini. Ini adalah portofolionya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran, mungkin masih dari teman-teman ada yang, wah ini belum pernah dengar gitu. Ada yang sudah, wah ini saya tahu nih brand tersebut gitu. Kan mungkin yang cukup familiar mungkin Red Hat, karena sering main di operating system Linux lah. Mungkin dengan Red Hat, tapi Red Hat yang untuk enterprise gitu. Jadi bukan yang open source. Terus ada Dell Technology, mungkin tahu Dell laptop lah. Cuma kita ngomong Dell dari sisi data centernya, solusinya seperti apa. Huawei, mungkin Huawei kebayangnya smartphone gitu kan atau modem gitu. Tapi kita harus ngebayangin Huawei itu sebenarnya big company yang punya solusi misalkan 5G-nya. Mungkin pernah dengar kan, oh Huawei 5G. Kenapa Huawei sampai masuk entity list Amerika segala macam. Nah, itu juga kita jadi tahu oh Huawei itu solusi seperti apa. Mungkin ada beberapa brand yang tidak terlalu familiar tapi mereka punya solusi-solusi yang relate juga ke cloud computing yang mendukung untuk cloud computing itu bisa terus berkembang. Oke, nah itu dari sisi CTI Group itu sendiri, naungan dari Virtus. Nah, di CTI Group kita juga punya yang namanya ICOM gitu. Nah, Indonesian Cloud Community. Nah, ini yang memang community yang kita buat itu inisiasi dari CTI Group itu sendiri untuk ke semua cloud enthusiasm. Bisa dari mahasiswa, bisa dari expertise, bisa dari user. Jadi banyak banget dari yang mau tahu tentang cloud, dari yang istilahnya di sini nyebutnya newbie, ya kan, newbie ini sampai yang udah profesional, yang udah expert. Kita bikin community-nya. Nah, alasannya apa? Kita mau bikin community seperti ini. Nah, ini beberapa background yang mungkin bisa teman-teman dapat insight ya. Yang pertama adalah public cloud market di Indonesia itu salah satu yang growing-nya itu paling cepat. Itu dari di area Asia Pasifik. APAC itu Asia Pacific region. Jadi area Pasifik itu yang paling growing-nya paling tinggi. Lalu dan juga ke depannya gitu dilihat dari statistik gitu. Ada research mengatakan bahwa public cloud di Indonesia itu akan terus berkembang. 20%. Apalagi dengan adanya 2 tahun terakhir ini yang pandemik, di mana semua itu, kita pasti ngomongin semua itu dari internet. Belajar aja sekarang dari internet. Webinar aja ini, kalau nggak ada teknologi cloud computing di belakangnya, kita mungkin nggak bisa melakukan seperti ini gitu. Dan pandemik itu mempercepat penyerapan cloud computing lebih cepat lagi. Nah, ini perkembangan dari sisi teknologinya. Tapi yang menarik adalah Indonesia itu ya yang untuk engineer-nya, cloud engineer-nya, cloud computing engineer-nya itu sebenarnya masih dikit resource-nya. Kalah sama negara tetangga gitu, Malaysia dan Thailand yang udah fokus tuh, ya udah kita develop untuk cloud computing engineer, cloud computing consultant itu udah sangat banyak. Indonesia itu masih minim. Nah, itu juga salah satu background kenapa harus kita bikin komunitas nih, biar bisa saling bantu. Yang expert itu bisa mengajarkan kepada yang baru bisa belajar kepada yang paling expert. Nah, jadi lihat juga lack of cloud native talent di Indonesia. Jadi karena kurang import nih pemain nih. Jadinya cloud computing aja jadi banyak ditarik dari luar. Nah, ini yang menjadi challenge dan juga menjadi opportunity bagi teman-teman juga nih untuk fokus nih mungkin ke depannya ketika
selesai belajar bingung nih, mau ngapain. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa jadi insight bahwa cloud computing tuh mungkin kita bisa mengarah ke market cloud computing. Nah, lalu apa yang sih yang dilakukan oleh ICCOM ini? Activity kita banyak gitu. Ada beberapa yang pasti online event. Contohnya hari ini kita kerjasama untuk melakukan online event. Dan juga ada offline event. Offline event baru aja terjadi itu bulan lalu. Kita juga ada offline dan mungkin ke depannya kita akan ada banyak offline event lagi karena memang kan kita sudah bisa istilahnya new normal lah. Jadi online event akan diperbanyak. Nah, yang menarik adalah kita punya group discussion. Jadi kayak FGD lah. Kayak mungkin ada forum-forum lah untuk discussion materi-materi tertentu yang mau kita diskusikan. Lalu kita juga ada blog article writing. Jadi kalau misalkan ada insight tentang cloud computing, mau memberikan pandangannya dalam bentuk tulisan gitu, kita ada blog artikelnya yang bisa dibaca sama semua yang join ke ICCOM ini. Nah, relate ke offline event, nanti juga kita akan launching academic training. Nah, ini memang masih terus berjalan. Sebenarnya academic training itu dari sebelumnya udah kita coba develop, cuma mungkin kita masih coba sempurnakan sebelum kita launching atau kerjasama dengan universitas. Ini aktivitas yang dilakukan ICCOM. Nah, lalu pertanyaan berikutnya gimana kalau kita mau join gitu, teman-teman mau join. Nah, ini kalau teman-teman mau join, ini gratis ke idcloudcommunity.org. Jadi become member, ada isi formnya segala macam dan submit. Dan teman-teman bisa ikut ke dalam community untuk membahas tentang cloud technology dan pendukung-pendukungnya. Nah, kira-kira itu untuk perkenalan sedikit. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran tentang pertama siapa sih yang ngomongnya yang di depan ini kan. Dapat gambaran, lalu bernaung di company seperti apa, dan juga bernaung juga di community yang membahas tentang cloud itu sendiri. Nah, kita masuk ke materinya. Jadi kita akan masuk ke perkembangan dari sisi cloud itu sendiri. Materi yang saya coba tawarkan ada the future of cloud computing. Mungkin sebelum kita ngomongin the future of cloud computing gitu kan, pertanyaan yang paling basic yang akan orang tanyakan itu, yang akan coba saya tanyakan juga mungkin kalau ada yang pengen ngasih jawaban sangat baik. Apa sih cloud computing itu? Dari tadi ngomongin cloud, pertanyaan paling basic. Apa sih cloud computing itu? Mungkin ada yang kebayang gitu, cloud computing? Oh, mungkin ya di sini pada mikir gitu kan, punya jawabannya cuman pengen bersuara bingung, kayak lanjut aja. Cloud computing. Nah, ini saya kutip gitu kan. Cloud computing itu adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Nah, fokus penting dari cloud computing adalah melalui internet. Tuh. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi, nyimpen data, server, database, jaringan, dan juga software atau perangkat lunak. Nah, jadi cloud computing itu adalah metode sebenarnya. Metode gimana kita nyampein ini semuanya through internet. Nah, sederhananya kita bisa lihat dari grafik ini. Ini bisa kebayang gitu. Sebenarnya ini udah yang kita lakukan kan, yang setiap hari gitu. Konten, data, high technology, program, device, info, network. Nah, kita ngebahasnya mungkin karena kita pemakai di luar, end user. Kita ya udah asal pakai. Cuman pernah nggak kita mikir, gimana ini bisa terjadi gitu? Mungkin bagi ya jadi generasi saya itu mungkin generasi yang pernah adaptasi teknologi yang quote unquote jadul gitu kan, yang tradisional lah istilahnya, yang juga beradaptasi dengan teknologi yang udah berkembang gitu. Zaman saya dulu kalau mungkin saya mau nonton nggak pernah kebayang tuh sekarang nonton adanya Netflix gitu. Dulu itu mungkin yang tengah-tengah masih kita kalau mau nonton kita ada streaming, tapi ada yang nge-pooling streamingnya gitu. Atau kita ada pooling yang download pun masih lambat gitu. Mungkin zaman dulu kita, zaman orang tua kita, kalau mau nonton itu nonton di lapangan. Itu ada satu tuh bawa alat gitu kan. Nggak pernah kebayangkan mau nonton itu tinggal duduk terus habis itu udah buka TV, smart TV, nonton dari Netflix.
Disney Plus, dan whatever the name gitu. Nah, zaman itu terus berevolusi. Nah, nanti mungkin ke depannya gitu kan, nonton itu udah kita nggak kebayang gitu. Nah, itu mungkin ya yang kita juga eh, teknologi itu membuat kita tuh apa yang dulu kita nggak pernah bayangin jadi terjadi. Nah, itu jadi sebuah insight juga bahwa cloud computing ini nggak cuman ini, nanti ke depannya bisa berkembang. Nah, mungkin sebelum masuk ke lebih detail lagi, kita coba membayangkan lagi cloud dalam kehidupan sehari-hari apa sih gitu. Tadi mungkin saya sudah sempat ada bahas beberapa. Cuman yang cloud yang cukup besar gitu, yang kita bisa terjadi dalam kehidupan sehari, contohnya itu adalah Google, Google Suite for Education. Mungkin Google itu juga ada yang ngasih, yang free istilahnya ya. Mungkin kita pakai Gmail free, kecuali kapasitas penuh baru upgrade gitu. Atau kita apa pakai Google Drive gitu untuk sharing foto, sharing apapun itu. Nah, itu juga penerapan dari cloud. Berikutnya Office 365, mungkin di sini udah ada yang pakai. Dulu itu mungkin kalau inget-inget tahun ya 2009 gitu kan, 2010 gitu kan, Office itu masih ya license gitu. Ya kita harus install, download dulu, terus install. Sekarang ya udah cukup ada apps-nya, data kita semua taruh di cloud, kita bisa akses dari manapun. Nah, Microsoft menyebutnya Office 365. Lalu jangan juga kita didukung banyak cloud provider. Mungkin pernah tahu Google Cloud, AWS. Nah, ini salah satu yang cukup terkenal ya, AWS, Amazon Web Service. Alibaba Cloud nih yang dari China, ada Azure punya Microsoft, dan juga di Indonesia juga tidak ketinggalan gitu. Sebenarnya mereka juga terus mengembangkan cloud computingnya gitu dengan membuat mereka cloud platform, ya kan, entah hardware-nya ada di Indonesia atau hardware di mana, tapi basically kalau yang Indonesia punya hardware ada di Indonesia, itu mereka bikin cloud platform. Itu kita bisa merasakan journey seperti cloud tapi di Indonesia dengan Indonesian Cloud atau Telkom Cloud ataupun dengan Bisnet Jio Cloud. Nah, dari segitu banyak cloud, mungkin sedikit insight ini mungkin udah pernah banyak yang tahu bahwa cloud itu membuat semua itu as a service, titik-titik as a service. Mungkin sederhananya kita bagi SaaS, PaaS atau IaaS. SaaS itu software as a service, PaaS platform as a service, dan juga IaaS infra as a service. Jadi sebenarnya di dalam cloud itu juga kita udah bagi-bagi itu segmennya. Ada yang cloud provider itu hanya menyediakan SaaS aja. Ya udah, software as a service. Butuh software apa? Misalkan software mau bangun web gitu. Ya udah tinggal bikin. Gak perlu tuh. Mungkin dulu itu harus ya beli dulu lah web web developernya gitu, software misalkan contoh Adobe apa gitu kan, untuk apa misalkan. Sekarang nggak butuh, tinggal buka misalkan contoh Google Cloud ya, contoh di Google Cloud itu udah mempunyai 3 ini, IaaS, PaaS, dan IaaS. Jadi kalau mau bangun misalkan mau bangun server, web server, atau mau bangun web service gitu kan. Kalau dulu itu ribet banget lah, cukup kompleks. Sekarang buka Google Cloud, ya kan, tinggal klik, tinggal nyari kita mau butuh apa. Semua sudah simple seperti itu. Nah, jadi kan kebayang kan, wah berarti ini sebenarnya cloud computing itu luas gitu, tidak skupnya itu tidak kecil seperti yang mungkin kita rasakan setiap hari gitu. Dan ini jadi sebuah opportunity untuk teman-teman untuk terus nanti berkembang gitu, seperti apa untuk kita mendukung cloud computingnya. Salah satu yang poin penting yang membuat cloud computing itu dibutuhkan itu adalah perkembangan yang kita sebut digital transformation. Mungkin bagi teman-teman di sini bingung apa sih digital transformation gitu kan. Eh apa sih ini, ngomong apa sih? Tapi di dunia untuk enterprise, di dunia untuk industri istilahnya. Nanti kan teman-teman mungkin akan masuk ke dunia industri. Itu digital transformation ini adalah satu istilahnya apa? Satu terms yang umum dan satu terms yang kita terus berusaha untuk digital transformation atau going digital. Mungkin kita tarik lagi, apa sih digital transformation? Transformation is the process using digital technology to create new or modifying existing business process, culture, customer experience to meet changing business and market requirement. Jadi digital transformation kita ada ini proses sebenarnya, tidak bisa ini journey. Saya selalu nyebutnya kalau ke teman-teman di enterprise business itu digital transformation itu journey, proses. Kita menggunakan digital teknologi, salah satunya cloud computing, itu untuk membuat baru
atau modify existing. Jadi tetap nih penting nih, kita harus modify existing bisnis. Apa yang dimodify? Bisnis proses bisa, culture, atau customer experience. Untuk kita tetap meet nih sama teknologi dan juga meet sama kebutuhan customer. Itu salah satu yang mungkin kita rasakan gitu digital transformation yang paling signifikan, yang cukup merubah sampai akhirnya traditional company itu juga harus mengikuti. Itu salah satu contohnya adalah Gojek sebenarnya di dunia transportasi, ya itu saya ngambil contoh itu. Gojek itu sempat penolakan dari salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, perusahaan taksi terbesar. Ada ribut, akhirnya mau nggak mau kan, mereka harus ngikut karena marketnya sudah ke drive ke kemudahan menggunakan Gojek. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, dan itu juga jadi insight buat kita, mungkin kita bisa melakukan satu digital transformation yang baru. Nah, apa sih yang mendukung kenapa digital transformation itu menggunakan cloud computing itu bergerak lebih cepat? Pertama adalah populasi kita yang cukup banyak. Dari populasi ini sebenarnya gen aktifnya atau gen yang melek teknologi lah istilahnya, yang gampang adaptasi teknologi itu hampir, kalau nggak salah kemarin saya baca itu sekitar 50-60%, cukup banyak. Dan internet user yang sudah mendapatkan akses internet itu juga sudah cukup banyak gitu. Apalagi pemerintah juga mendukung dengan ada program Bakti Negeri, itu program bagaimana bisa akses internet masuk ke desa terpelosok gitu, mungkin dengan berbagai vendor gitu. Itu supaya membantu supaya sampai orang di pelosok itu dapat akses yang sama gitu. Teman-teman kita kalau di Jakarta ya kita mungkin menggampangkan lah karena kita kan gampang dapat. Tapi bayangin kalau kita ke daerah gitu kan, bahkan sampai ke terpelosok, sampai mungkin daerah timur, ujung timur Indonesia gitu, itu kan cukup susah. Dan pemerintah sadar bahwa ini kalau mau melakukan digital transformation atau mau mengembangkan cloud computing itu juga harus ada akses internet. Karena tadi balik lagi, cloud computing itu semua butuh internet. Nah, yang menarik, yang membuat juga perkembangan cloud computing dengan digital transformation ini berjalan baik adalah time spent using the internet. Nah, ini bisa coba dilihat lah. Seberapa sering sih kita pegang smartphone kita dibandingkan mungkin sekarang kita offline kan, kita nggak pegang, atau kita pegang kita matiin internetnya, kita baca buku atau apapun itu semua pakai internet. Kita buka baik dari sisi yang mungkin untuk pembelajaran atau sisi hiburan, buka Instagram, buka Reels, buka TikTok, ya kan, sekarang generasi TikTok orang sering nyebutnya, semua dijogetin kan. Nah, itu yang membuat terus perkembangan tuh. Nah, pernah kebayang bahwa TikTok itu di belakangnya ya cloud computing. Kita pasti mereka nggak mungkin cuma nyimpen di satu data center besar. Pasti mereka punya beberapa data center dan data itu harus bisa didistribute gitu. Oh, saya naruh misalkan contoh sederhana, coba bayangin gitu. Data itu saya taruh misalkan contoh di negara X. Contoh paling dekat contoh ya, ini contoh Singapura. Kan tidak mungkin Singapura tuh wah nyimpen data TikTok seluruh Indonesia, seluruh dunia. Pasti kan dia taruh lagi sebar. Oh, ada di Thailand, ada di misalkan di China, ada di Amerika segala macam. Mereka kan harus distribute nih. Wah, di Singapura penuh nih. Ya udah saya kirim nih ke Amerika. Tapi ketika saya nih, Jeffrey butuh, saya ya bisa tarik tuh datanya gitu. Nah, kita sebagai user gampang. Oh, saya ngerasain. Oh, udah. Oh ya bisa nonton, bisa nonton. Tapi di balik itu, teknologi di balik itu, teman-teman coba mungkin dapat insight. Wah, gimana ya? Ini data ada di Amerika. Kok bisa ngobrol? Mungkin kebayang, cuman ada kabel. Teknologi apa yang membuat semua itu otomasi? Gitu. Kalau misalkan ada data center baru, dia tahu data ini ada di mana, gimana caranya? Nah, itu semua perkembangan, dan itu akan terus kita belajar untuk perkembangan dari sisi cloud computing. Nah, balik lagi ke sini, digital report. Nah, salah satu pendukung, mungkin teman-teman udah pernah dengar lah ya, ada istilah industri 4.0, 4.0, yang sekarang itu mungkin di pemerintah sudah merasa sudah melakukannya. Dan semestinya beberapa enterprise besar, salah satunya kampus itu juga sebenarnya masuk ke industri sebenarnya. Jadi industri education itu juga sudah menerapkan 4.0. Sebenarnya sudah lama gitu. Salah satu adalah penggunaan sistem mungkin robotik, atau kalau kita berasanya sistem otomasi dalam pendidikan. Sederhananya mungkin kalau zaman saya ya dulu uh, ya, uh, ya mungkin sekarang udah umum ya. Cuman dulu itu belum umum, itu adalah kalau kita mau registrasi by online.
Mungkin kalau zaman saya ada Binus Maya, saya nggak tahu ya, saya udah nggak ngikutin masih ada atau nggak Binus Maya ya. Mestinya masih ada, cuman evolusi ya tampilannya seperti apa. Ketika zaman saya, Binus itu salah satu kampus yang cukup cepat untuk mengadaptasi teknologi. Dia dengan ada Binus Maya itu versi awal 1.0, 2.0, saya lupa terakhir 2.0 atau 3.0, itu udah berevolusi. Di kampus yang lain, di teman-teman saya di kampus lain pada zaman itu belum ada. Mereka ngantri, masih segala macam. Jadi itu kita terus harus mengikuti revolusi. Dan sebenarnya kita udah berkembang ke 5.0. Di mana nih ada beberapa nih. Di mana experience-nya itu kalau 5.0 udah nggak berfokus lagi kepada perangkat sebenarnya, tetapi ke behavior user-nya. Jadi kita harus berkembang bahwa kita udah selesai nih dengan perangkat. Perangkat ya akan terus mengikuti, tapi balik lagi kita harus kembali ke user-nya. Baik dari sisi yang mengerjakan, dari sisi yang memakai, dan juga yang mendevelopnya. Jadi bisa dilihat result of networking, result-nya. Itu kalau ini dulu kita cuma mikirin bagaimana device. Nah, industri 5.0 kita harus berpikir ke arah customer experience. Jadi bagaimana customer experience itu mempermudah. Nggak cuma device A, gue bisa connect ke device B. Tapi bagaimana seamless-nya, itu kita mikirin di 5.0. Bagaimana data itu bisa transport. Contoh yang paling berasa itu kalau misalkan mungkin teman-teman pakai di kita nyebut iOS teknologi gitu, yang mereka kita kan kalau misalkan punya iPhone, punya MacBook, mereka bikin closed system gitu. Mereka sebenarnya sudah menuju bahwa ini customer experience-nya harus terus ditingkatkan. Terpaksa memang harus closed system. Terus bagaimana dari supply chain? Mungkin ini ngaruh kalau teman-teman ngebayang di sisi manufacturing industry. Bagaimana dari data yang punya, mereka harus punya supply chain yang bisa lebih responsif. Jadi nggak cuma data doang kita collect, karena kita udah pakai robotik, semua data sudah terkolek, tapi kita punya data analitiknya. Produk dan service biasa dulu tuh per target gitu. Mungkin kita nggak pernah kebayang gitu kan. Dulu tuh ya target saya misalkan contoh, ini saya jadi kebayang ketika bahwa ini jadi kebayang bahwa perkembangan itu akan terus berkembang gitu. Kita sedikit sharing zaman dulu-dulu gitu kan, ketika Facebook awal-awal, Twitter awal-awal gitu. Awal mula bener-bener Facebook baru ada, itu kebetulan di zaman saya dan bisa akses itu ketika grup itu, atau kita mau dapat sesuatu misalkan berita tentang contoh sport, ya dia semua sport, atau dia cuma grouping basket, ya udah semua tentang basket. Dia belum punya kemampuan untuk saya itu suka basket, tim basket di NBA itu misalkan Lakers, beritanya semua tentang NBA segala macam. Tapi dengan adanya industri 5.0, dengan adanya perkembangan AI di balik cloud computing itu, dia bisa tahu oh si Jeffrey itu sukanya Lakers. Ya udah dia ngasih lihat, dilihat dari mana? Machine learning. Apa yang di learning? Saya buka berita itu hanya berita Lakers yang sering saya buka. Oh dia tahu, oh dia berasumsi, kita ngerti. Nah itu perkembangan gitu. Jadi di mana udah menjadi individually personalized. Dari sistem cyber physical menjadi cognitive cyber physical. Maksudnya adalah dulu sistem kita terkotak tradisional atau cloud. Sekarang itu sudah istilah hybrid cloud, bahkan menurut saya hybrid cloud 2.0, di mana seamless gitu, udah nggak kelihatan lagi gitu. Ini mau dia ada di data centernya, hardware-nya yang ngomong di mana, kita udah nggak peduli. Dan lebih dijaga ke keamanannya. Dan juga dulu ini kita masih terkotak, oh ini dipakai orang, ini dipakai mesin gitu, ini di dunia manufacturing biasanya. Tapi ini sudah berbarengan gitu, kerja bersama orang dan juga mesin. Oke, nah dari semua industri ini, nah kita lihat dulu nih, lihat di market Indonesia. Apa sih yang menjadi potensi ekonomi digital atau digital transformation di bisnis itu yang berkembang gitu. Potensialnya e-commerce itu meningkat paling cukup signifikan, ya kita sama-sama tahu lah. Mungkin zaman saya sebenarnya Tokopedia dari 2011 kalau nggak salah itu sudah ada namanya, mirip kayak Tokopedia namanya Dino Market dan segala macam. Orang tuh masih belum mau beli lah. Nah ini sekarang kan maksudnya mau beli melalui sana gitu. Orang lebih suka experience offline store. Tapi sekarang gitu dengan pandemik itu semua mempercepat, e-commerce itu berkembang sangat cepat. Transportasi dan antar makanan ini juga growing yang sangat pesat, dan kedepannya di tahun 2005 juga akan terus growing, sustain lah lebih tepatnya, udah stabil nih growingnya, udah bukan lagi yang melonjak 2 kali lipat 3 kali lipat, tapi udah lebih sustain, misalkan per 10%, 20%, 30%. Travel online
Nah, travel online ini lebih mungkin experience traveling, tapi secara online. Eh, Berikutnya media online. Nah, kalau media online ini juga udah mulai. Dulu mungkin nggak pernah kebayangkan ada YouTube, ada mungkin website-website di mana kalau kita mungkin udah nggak pernah ngeliat ya pagi-pagi gitu ada koran, ada tukang loker koran, koran fisikal mungkin masih ada, tapi mungkin nggak banyak lagi yang udah menggunakan. Semua udah online. Tapi juga ada challenge-nya sebenarnya media online ini karena berita gampang sekali disebarkan tanpa ada editor, sehingga kita dari sisi human-nya lagi. Nah, nol, oke. Ya. Di 5.0 tadi makanya udah lebih ke human. Kenapa? Karena itu yang harus dipikirkan. Teknologi. Nah, itu juga dilihat oleh beberapa grup besar gitu. Bisnis digital di Indonesia ada grup-grup besar. Nah, ini mungkin sedikit gambaran. Ada GoTo ya mungkin yang kita tahu lah beberapa hari ini GoTo kan sahamnya sangat turun. Ya mungkin dia harus ada inovasi atau membalikan trust investor. Nah, dari GoTo ini punya beberapa platform dan dia udah hampir masuk ke semua sektor gitu. E-commerce dia punya Tokopedia, financial dia kerja sama dengan Jago. Jago itu grupnya GoTo. Streaming dia ada GoPlay, lalu ada logistik dia ada GoSend, lalu ada Antar Aja gitu. Possible ya dia kerja sama dengan food delivery dengan GoFood dan segala macam. Fresh product mungkin yang belum ada. Lalu sih ini headnya dari Shopee, Grab dan seterusnya. Nah, dari sini apa sih yang kita bisa simpulkan bahwa grup-grup besar pun PT-PT besar itu sebenarnya sudah melihat bahwa kita perlu ada terus berkembang gitu dengan adanya teknologi cloud ini. Bagaimana nih cloud ini bisa membantu bisnis mereka, yaitu cloud computing secara besar dengan ada perkembangan internet, perkembangan data center. Bagaimana ini kita bisa terus growing nih, gitu. Teknologi di belakangnya gitu, penyusun-penyusunnya gitu. Oke, nah beberapa transformasi digital yang sudah dilakukan mungkin dari secara besar ya. Mungkin ini dari perusahaan yang tradisional yang eh, perusahaan yang memang sudah established dengan eh, tradisional sistemnya atau istilahnya offline offline sistemnya lah bukan offline ya tradisional kita bisa nyebutnya. Dia juga masuk ke jadi dua sistem berjalan bersamaan. Contohnya itu adalah dari contoh banking finansial Mandiri. Dari Mandiri tetap punya gedung-gedungnya, tetapi dibantu dengan dia membuat yang namanya Livin by Mandiri. Ya istilahnya aplikasi, memang biasa aplikasi, tapi di situ mempermudah orang untuk akses ke Mandiri. Contoh berikutnya yang sering kita temuin, S-Hardware. Ya, mungkin online-nya mungkin ini memang tidak terlalu terkenal, tapi sebenarnya dia sudah berusaha untuk bisa memberikan uh, layanan yang experience customer-nya lebih mudah lagi, itu dengan rupa-rupa. Lalu atau berikutnya, itu dengan Adira. Ini mungkin salah satu di sisi enterprise business, Adira, mereka mengeluarkan Adiraku. Nah, ini contoh-contoh aja. Sebenarnya masih banyak sekali yang sudah kita rasakan, yang mungkin kita belum pernah kebayang gitu. Kenapa yang dia buat ini? Contoh BCA, BCA dengan Blue, lalu banyak sekali mereka juga akhirnya semua mengarah ke ya bikin sistem yang tetap tradisional harus ada, tapi tetap juga di going digitalnya harus ada. Nah, di situ kan sebenarnya jadi sebuah market yang besar untuk kita entah mau jadi engineer-nya, entah mau jadi itu bahwa kita bisa masuk ke market-market tersebut. Kenapa sih? Yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa cloud computing itu bisa bantu digital transformation? Itu jadi pertanyaan. Ya, mereka bisa berubah. Tapi ingat, semua itu biasanya karena ada teknologi cloud computing itu. Yang pertama adalah inovatif business offering, di mana bahwa cloud computing itu nih best teknologi ini tuh membuat mereka bisa berinovasi. Mereka membayangkan, oh ini ada nih teknologi yang kita bisa always on data center, yang kita bisa ya udah yang penting kita PSU growth dan segala macam gitu. Sehingga bisnis offeringnya bisa ada sesuatu new bisnis yang baru. Kita bisa go global in minutes, artinya adalah kita bisa ya kalau mau global dulu itu mungkin ribet. Wah, saya mesti kalau misalkan mau bangun di ekspansi contoh ke luar negeri. Wah, saya harus punya data centernya nih. Contoh kalau website. Kalau saya akses ke Indonesia, traffic dari luar ke Indonesia berapa? Mahal segala macam. Kalau ini kan tinggal udah saya taruh aja di Google Cloud. Saya pastiin Google Cloud-nya di area misalkan saya mau expand kayak Europe. Ya udah saya pastiin semua taruh di Europe.
untuk data center daerah sana, sehingga akses mereka untuk traffic ngakses itu bisa lebih mudah. Cost efficient. Kenapa sebut cost efficient? Ingat, cloud computing itu adalah easy to scale. Jadi istilahnya menawarkan sistem yang pay as you grow kalau kita nyebutnya. Ya udah, jadi kita bayarnya sesuai grow-nya. Kalau misalkan kalau mereka misalkan tradisional, mereka itu harus mikirin 5 tahun dan mereka harus invest di depan gitu. Tapi kalau dengan adanya ini, ya misalkan mereka udah planning, tapi planning itu bisa jadi di luar planning tiba-tiba spike, wah meningkat di luar planning. Mereka gampang, ya udah mereka tinggal naikin cost-nya biar imbang antara pendapatan dengan cost yang mereka keluarkan. Nah, ini juga pasti ngaruh ke naikin speed dan agility-nya. Jadi dari speed dan agility-nya, nah, yang pasti fleksibel dan scalability. Nah, ini berarti harus sistemnya fleksibel dan bisa di scalability yang udah tadi sempat saya jabarkan. Nah, kembali lagi sebelum saya masuk ke ngasih insight bahwa apa yang harus kita lakukan, mungkin kita ngasih lagi impact nih. Impact-nya tadi udah kasih lihat kan beberapa. Mungkin lebih spesifik lagi. Sebenarnya itu nggak cuma industri finansial, nggak cuma industri apa, semua industri di market itu kena impact-nya dari cloud computing. Contoh, finansial. Kita jadi tahu Bang Jago. Ini bukan promosi ya, tapi memang ini salah satu contoh. Dulu mungkin sebelum Jago, Genius. Salah satu bank pertama gitu. Itu adalah yang going digital, itu adalah Genius. Lalu ada sekarang dengan Bank Jago, atau mungkin dengan sekarang hampir semua bank, contoh Tomorrow, atau Bca Blue, dan banyak sekali. Dan yang berikutnya dengan adanya fintech, financial technology company, fintech company. Ya mungkin yang kita tahu OVO, mungkin OVO kurang, ada Dana, ada GoPay. Setiap company sekarang punya, contoh Telkomsel dengan Link Aja. Kenapa? Karena dilihat bahwa ya itu memungkinkan mereka membuat inovasi seperti ini. Lalu di sisi mungkin e-commerce, Tokopedia, lalu kalau mungkin yang mau beli barang fresh dengan Happy Fresh. Nah, transportation kita punya Gojek, yaitu dari ya kita punya ide dari memang Indonesian lokal. Lalu ada Grab yang memang dari luar masuk ke Indonesia, mungkin ekspansi Gojek, Grab. Nah, ini juga menarik, Netflix ya dengan teman-temannya di sini, Hotstar. Ini juga impact-nya di dunia media. Itu bagaimana experience kita, itu ini industri 5.0, bagaimana experience kita untuk merasakan sesuatu yang biasa kita lakukan itu berubah sebenarnya. Itu Netflix, dengan ada Netflix dan ada teman-temannya, apalagi pas kemarin pas pandemi kan, mager di rumah kan, kerjanya ya Netflix, Netflix kan gitu kan. Ya, Traveloka juga terus growing. Dulu cuman mungkin bantu kita beli tiket, karena mungkin teman-teman belum ngerasain gitu. Saya nggak tahu ya, teman-teman masih ngerasain kalau mau beli tiket itu bukan online, tapi datang ke travel agent, offline store. Misi Pak, mau beli tiket ke Bali. Oh ya, saya cariin gitu. Mereka para maskapai itu ngasih aplikasi desktop diinstal di laptop mereka. Jadi mereka yang bisa ngecek, yang mereka hanya dibangun tunneling itu cuma data. Oh ya, saya ngecek nih datanya ini. Oh iya, oke Pak, ada Pak tiketnya gitu. Belum ada aplikasi yang ya udah dah gue bikin aplikasi gitu kan. Harganya sama, bahkan harganya di bawah harga kalau kita datang offline. Tuh. Offline pasti kalau kita datang ke travel agent kadang memang sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena mereka kan ya ingat ada cost yang mereka harus keluarkan gitu segala macam. Tapi uh, dengan adanya ini, contoh Traveloka dulu jualan tiket, lalu jualan hotel gitu kan. Jadi ada promo-promo lah dibanding sekarang, sampai ada Traveloka Experience segala macam. Nah, itu kenapa mereka bisa? Ya karena selain ide itu, teknologi di belakangnya. Cloud computing itu sudah makin bisa memberikan udah makin mature sistemnya gitu. Dan berikutnya di dunia kesehatan, Halodoc. Ini juga teman-teman bisa ngebayangin bahwa kalau sekarang sakit, ya udah tinggal buka handphone, Halodoc, dok gue sakit dok, demam, ini udah swab belum gitu kan, segala macam. Kalau sekarang ya kan, kalau dulu ya ada sakit ya nyari klinik lah, klinik terdekat gitu datu. Jadi bisa dibayangin bahwa impact dari cloud computing itu udah impact ke semua line bisnis. Nah, karena sudah ada nih, udah impact nih, berarti kan kita harus terus growing nih untuk kita masuk bisa ikut ke teknologinya gitu. Nah, ini mungkin masuk gitu. Trennya, kita balik tren nih. Apa sih tren yang akan terjadi dengan cloud computing the future?
Terlepas dari yang umum-umum, metaverse lah dan segala macam, tapi kita lebih real lagi ke dunia industri gitu. Karena mungkin kalau kayak metaverse segala macam itu masih panjang lah journey-nya. Adaptasi masih panjang menurut saya, khususnya di Indonesia. Walaupun memang kemarin saya baru baca cukup hebat, dan saya merasa bahwa memang BINUS itu akan selalu jadi yang terdepan lah untuk yang eh, teknologi-teknologi kayak gini. Karena kemarin sempat berbaca BINUS itu kampus pertama di Indonesia yang masuk dunia metaverse. Buat saya berbaca kemarin, saya baca-baca beritanya. Nah, future-nya apa? Adalah yang pertama multi cloud. Orang itu ke depannya adalah udah nggak peduli lagi saya mau naruh di AWS, Google Cloud, Azure, nggak ada tuh independensi dalam sisi cloud. Kita multi cloud di sini udah nggak lagi bicara hybrid cloud, tapi sudah di sisi hybrid cloud-nya, tapi yang tadi saya bilang 2.0. Saya udah nggak peduli public cloud-nya mau AWS, Google Cloud, gimana kita bisa dari future-nya itu adalah kita sudah nggak lihat lagi saya mau taruh di mana. Yang penting service saya running. Yang penting ini. Nah ini kan jadi challenge nih buat teman-teman cloud computing engineering. Gimana? Ini pasti beda nih platformnya AWS sama ini. Gimana mereka bisa ngobrol? Gimana nih saya harus cepat adaptasi? Saya ngerti ini. Platformnya AWS gimana? Platformnya si Google platform gimana? Konektornya mereka pakai apa? Segala macam. Berikutnya edge computing. Nah ini juga jadi salah satu future di cloud computing. Kenapa? Karena memang mungkin kalau kebayang ini di sisi teknologinya cloud ya. Dulu itu orang ngomong cloud itu centralized, centralized. Semua taruh data di data center pusat gitu kan. Istilahnya tercentralized. Nanti lama-kelamaan kita akan balik lagi di centralized. Decentralized jadi adalah data-data yang mungkin penting taruh pusat, yang nggak penting balik lagi data centernya kita taruh, atau cloud computing kita taruh dekat dengan customer-nya supaya aksesnya bisa lebih cepat. Itu dinamakan edge computing. Di mana core computingnya mungkin atau cloud computing kita taruh di secara besar. Tetapi edge computing, hal-hal yang memang butuh lebih cepat, gitu kritikal atau yang sering diakses, kita pindahin sedikit ke mini cloud, mini data center. Itu dinamakan adalah edge computing. Lalu berikutnya adalah dari sisi security. Nah ini yang memang uh, apa yang harus dipikirkan gitu. Itu cloud security. Nah ini yang perlu dipikirkan bahwa security menjadi salah satu concern yang penting gitu, terutama di sisi cloud. Kita mungkin dapat akses cloud, tapi di sini teman-teman juga mungkin perlu belajar tentang dari sisi security-nya. Karena contohnya dengan adanya semua akses gampang gitu. Mungkin yang terkenal yang di masyarakat tahu itu sebenarnya yang kayak kemarin Brija, ya hacker itulah yang bisa mengakses data-data. Itu kan datanya di cloud sebenarnya. Bagaimana menjaga untuk cloud security-nya? Gitu dari sisi teknologi dulu. Kita nggak bicara dari human-nya, orangnya. Kalau orangnya itu memang udah istilahnya kalau di dunia security kita nyebutnya adalah social engineering security. Jadi bagaimana dari human-nya. Kalau udah kena di social security udah agak susah sebenarnya. Tapi kita jaga dari sisi teknologinya. Salah satunya cloud computing. Itu juga yang teman-teman bisa dapat insight nih untuk kedepannya apa sih yang perlu saya upgrade gitu knowledge-nya untuk di cloud computing. Salah satu di security. Karena contoh yang paling mungkin nggak terlalu terkenal beritanya itu adalah Garmin itu sempat sebenarnya datanya itu kehack. Garmin dengan ransomware gitu. Di Amerika cukup booming sebenarnya berita itu, di mana data log user-usernya itu kena ransomware. Akhirnya mereka harus bayar ke ransomware attacker-nya. Dan kalau nggak datanya tidak akan bisa dibuka. Nah, mungkin ketika saya ngomong ransomware, di dunia industri itu sudah umum. Mungkin teman-teman bagi belum tahu bisa cari sendiri ransomware apa gitu segala macam. Supaya nambah knowledge teman-teman untuk ikut ke journey dari cloud computing ini. Berikutnya DevSecOps, Development Security Operation. Nah ini juga ngaruh ngikut ke cloud security, cuman ini lebih ke programmingnya, softwarenya. Bagaimana softwarenya, kita develop sebuah software itu mengikuti standar security dan operationnya bagaimana. Berikutnya ada service mesh. Nah ini service mesh lebih ke arah future-nya bahwa ke depan sebenarnya sudah terjadi dan akan terus terjadi itu di mana bahwa sudah istilah kita juga scattered, udah random lah. Kita udah nggak bisa ngededicated lagi. Oh ini letaknya di A, udah nggak. Pasti ini bisa letaknya di A, di B, di C gitu. Udah data itu nyebar semua. Service-nya udah nyebar, makanya disebut service mesh. Through any cloud provider. Nah, dari cerita dari insight saya yang saya bagikan, sharing saya yang bagikan dari tadi
depan tuh yang panjang itu dari journey cloud, digital transformation dan segala macam. Kita sedikit penutup, salah satu penutup itu saya lebih ke skill. Skill apa sih yang kita punya? Apa sih yang harus dari teman-teman itu di sini bisa coba cari insight-nya dari the future dari cloud computing ini, apa yang harus saya perlengkapi gitu supaya kita bisa ikut journey-nya, entah sebagai mungkin consulting-nya, engineering-nya, atau sebagai marketing yang membantu menjual segala macam. Intinya bisa masuk ke dunia industri. Pertama adalah kita harus punya kemampuan untuk tahu platform dari semua cloud computing itu. Ya mungkin perlu deep, kalau mau dua engineering, mungkin saya deep satu atau dua yang memang majority, yang umum, gitu. Kita perlu tahu, gitu loh. Di sana platformnya apa, cara bekerjanya seperti apa, gitu. Bisa nanti dari masuk ke community tadi, SICOM, bisa diskusi segala macam, itu yang kita bisa kembangkan. Yang kedua adalah programming skill. Ini juga penting, tetap coding bagi yang suka coding, bagi yang suka bikin program, gitu. Tetap harus banyak belajar tentang teknologi programming. Tapi tidak hanya programming yang booming. Yang booming itu maksudnya contoh gini, semua belajar Java pada zaman itu kan. Semua belajar Java zaman saya. Semua belajar Java. Terus semua belajar PHP, gitu kan. Semua belajar ini apa? Tetap itu terus harus ditingkatkan terus skillnya. Tetapi tetap kita harus bisa adaptasi gitu. Misalkan ada baru. Contoh pada zaman saya sebenarnya yang cukup booming itu karena industri 4.0 sebenarnya adalah bahasa mesin programming. Jadi bahasa pemrograman mesin. Itu nggak banyak. Sebenarnya kalau ngerti bahasa program mesin itu sebenarnya membantu. Karena semua hard code yang ada di atas itu kalau kita ngerti bahasa mesin itu bisa lebih cepat sebenarnya. Gitu. Mungkin kalau di sini lebih ke apa sih pendukung yang tadi nih untuk bisa jadi cloud computing engineer itu, nah apa bahasa pemrograman yang dipakai? HTML5, XML dan segala macam coba di tingkatkan terus skillnya. Berikutnya adalah networking, cloud networking. Nah ini juga networking ini penting karena tetap sekali lagi semua softwarenya bagus kalau tidak punya networking yang baik, nah itu juga tidak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi cloud networking bisa belajar mungkin teknologi-teknologi karena hampir semua vendor network, mungkin kita tahu brand-brandnya ya, mungkin saya sebut Cisco contohnya, kita sebut contoh di Huawei juga ada, di Dell Technologies juga ada. Nah dari networking mereka tuh sebenarnya sudah mengarah ke cloud computing. Ada yang cloud based, ada yang bagaimana cloud computing di data center di cloud ini bisa connect ke sini, apa teknologi mendasarnya, kita harus sebagai engineer-nya harus ngapain gitu. Nah itu yang teman-teman bisa terus tingkatkan skillnya gitu, bisa cari, kita udah gampang lah cari untuk belajar sebenarnya. Di zaman saya udah cukup mudah gitu. Kecuali zamannya orang tua kita mungkin susah, mereka harus punya buku tebal-tebal. Kalau sekarang tinggal semua ada Mbah Google, ya kan, semua bisa dicari di Google. Berikutnya yang penting, ya udah ngomong network, adalah security. Nah, ini security juga harus perlu diperhatikan. Teman-teman juga harus tahu literasi tentang security, tahu juga kalau memang tertarik gitu. Balik lagi nih, tertarik untuk mendalami dari sisi security, karena security itu cukup banyak gitu. Misalkan, wah saya pengen tahu nih, misalkan tentang security apa sih yang bagus gitu, apa sih yang oke gitu dari security ini. Misalkan bagaimana sih cara men-secure data saya, apa sih konsep-konsepnya, contoh konsep tentang password. Password yang baik itu sebenarnya apa, pernah kepikiran nggak? Password yang baik itu apakah password yang sering diganti atau password yang jarang diganti tapi panjang gitu. Banyak yang bilang udah password saya mah yang sering ganti. Ya sering ganti, makin sering ganti makin 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 gampang Anda dikena hack. Kenapa? Karena Anda akan kehilangan, menurut, karena ini benar, ini literasi dari contoh ini mungkin sedikit sharing gitu dari sisi security. Paling gampang password sebenarnya dari dunia security yang paling betul adalah bukan password yang sering diganti, tapi password yang panjang, minimal itu 16 sebenarnya, 16 bit. Terus dengan kombinasi apa? Taruhlah, kalau ingat 16 ya oke, kalau enggak ya taruhlah di password manager. Dari password manager nanti tinggal diatur lagi password manager itu yang secure seperti apa. Gitu. Oke, berikutnya yang terakhir dan juga perlu dipikirkan itu adalah skill yang harus dipunya tentang AI, artificial intelligence, dan include di sana adalah machine learning sebenarnya, gitu, atau software learning di sananya. Bagaimana kita ngerti teknologi-teknologi yang ada di
AI tersebut. Sehingga kita bisa ikut journey dari the future of technology. Jadi ini satu quote, makanya ada cloud computing is not only the future of computing. Jadi cloud computing itu bukan future dari computing. Jadi bukan future dari sesuatu yang kita compute, kita store, kita compute, kita analitik. Tetapi itu sudah ada sekarang dan sebenarnya dari dulu udah ada. Cuman bedanya adalah itu cuman ya letaknya di mana, bagaimana kita akses menjadi lebih mudah. Tapi karena lebih mudah, kita harus juga lebih secure dan segala macam. Nah, kalau teman-teman mungkin ini sedikit ada beberapa slide penutup saya itu bagaimana journey saya stay. Saya juga mungkin tadi saya nggak stay di depan. Saya tahun-tahun itu kapan saya pertama kali masuk Virtus gitu. Pertama kali saya masuk Virtus atau CTI Group itu di tahun 2015 gitu. Ketika saya udah menjadi di ICT Consultant dan di sini menurut saya kalau ini sebagai gambaran gitu untuk teman-teman kalau misalkan nanti ke depannya mau mencari tech company gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini pasti udah kebayang, gue kerja nanti mau kalaupun gue nggak kerja mungkin gue pengen bikin company yang kayak tech company kayak Google lah kayak sana. Mungkin sebelum start ke arah sana gitu. Mungkin sedikit dapat insight bahwa live at tech company, live at CTI. Jadi bagaimana tuh CTI itu juga membantu saya untuk bisa terus capable dari sisi teknologi, tapi membantu saya untuk kalau zaman sekarang menyebutnya kan work-life balance ya. Sebenarnya lebih ke bagaimana tetap kita punya kehidupan, tapi kita juga tetap bekerja. Bekerja itu lebih seperti yaitu kehidupan kita bekerja gitu dengan nyaman. Karakteristik dari CTI beberapa. Yang pertama adalah kita fast pace dan agile. Jadi kita tuh memang karena kita rata-rata isinya anak muda sebenarnya di sini. Jadi kita pasti pace kerja maunya cepat, pokoknya cepat kerja lah, cepat datang, cepat pulang kan kalau perlu ya. Tapi lebih ke cepat kerja dan juga agile. Adaptasi lah, nggak terlalu kaku dengan aturan-aturan yang mungkin terlalu baku gitu. Karakteristik dari CTI dan ada growth. Nah ini yang penting. Saya merasakan banget growth-nya di sini, di mana ada lingkungan yang membantu saya berkembang karena ada inovasi dan juga dihargai inovasinya. Jadi kalau ada inovasi tinggal dikasih tahu inovasi selama itu bisa inline dengan culture-nya, so kita bisa adaptasi. Technology enabled, welcome yang talent. Nah ini welcome yang talent bisa dibilang nih sebelum saya masuk di City, saya sebenarnya juga bekerja di company yang lain, tech company, cuman yang memang lebih saya nyebutnya adalah semi-semi yang masih old lah isinya tingginya orang muda dan segala macam. Di CTI GM-nya pun masih muda sekali gitu. Jadi cukup membantu teman-teman untuk bisa growing. Nah, working style seperti apa yang ada di CTI? Hybrid working, ya kita menganut sistem hybrid working, jadi ada WFH, WFO. Ya ini hybrid working terjadi karena ada selama masa pandemik ya. Nah, pandemik kita selalu fully work from home, tapi tetap kita bisa produktif, itu yang penting. Jadi kita tetap ada sistem-sistem yang membantu kita tetap produktif. Flexible working time, ini yang paling banyak orang cari gitu kan. Oh saya nggak suka nih datang jam 8 mesti absen gitu kan. Nah sebenarnya kita nggak mau fleksibel, kita tetap harus produktif, ingat. Teman-teman kita bekerja harus produktif 8 jam sehari gitu. Tapi fleksibel di sini adalah ya kita ngikutin aja, kita adjust lah gitu. Ya misalkan datang jam berapa ya pulang jam berapa, kita adjust lah sesuai dengan tetap achieve itunya, tapi productivity kita juga tetap terjaga. Jadi kalau misalkan lembur beneran lembur, wah segala macam pagi besok nggak ada, misalkan nggak ada meeting pagi segala macam ya boleh diskusi gitu ya Pak, boleh nggak besok saya siangan dikit karena malam saya sudah mengerjakan ini, udah apa gitu. Kalau kita biasa tender atau ngasih solusi ke enterprise customer, nah, bisa di-adjust seperti itu. Oke, value culture nanti saya jelaskan. Value culture ada di belakang, constant learning, karena kita terus berkembang, high performing, juga working style kita harus terus kita ngasih perform yang baik, karena itu juga ngaruh ke value yang CTA Group punya. Kita punya 3 core value. Yang pertama adalah integrity. Tetap integrity itu kalau saya nyebutnya adalah kita bekerja baik itu bukan untuk dilihat orang. Tapi kalau kita nggak dilihat orang pun kita akan tetap konstan untuk bekerja dengan baik. Kita punya integrity kita. Jadi kita profesional dan reliable. Berikutnya humble. Nah ini yang penting. Banyak orang ketika udah bisa, gue udah bisa. Gitu. Tapi di core kita humble. Makanya kita tadi ada di depan kita bisa constant growth, berkembang terus gitu. Kita
ada adaptasi, kita lihat, kita tidak terlalu kayak, dia kayaknya kurang, maksudnya culture baru nih. Ya kita assess gitu, dengan humble kita lihat apakah ini cocok gitu atau tidak gitu. Makanya kita open mind dan juga kita sinergi. Sinergi di sini mungkin teman-teman kalau dari awal lihat kita ada apa namanya banyak sekali subsidiary gitu. Dan itu ya kita harus punya sinergi gitu. Kita dengan humble mengatakan bahwa oke, Virtus sinergi dengan yang ini karena kita saling membutuhkan. Berikutnya step of excellence. Nah, kita benar-benar extra miles dan high achiever. Jadi benar-benar kita tuh extra miles sekali dan juga kita high achiever. Jadi benar-benar lebih ke tipikal kerja di sini adalah goal proses. Sebenarnya kita proses oriented untuk kita tahu udah goalnya. Jadi kita punya goals dan kita karena kita step of excellence kita lihat prosesnya. Kita pastikan setiap proses yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Gitu. Karena kalau kita percaya kalau prosesnya berjalan dengan baik, pasti goal itu akan tercapai. Nah, banyak yang pengen kerja di startup. Gitu. Startup spirit itu seperti apa? Adaptif, gampang gitu. Kita juga mengikuti itu. Maka tadi dengan humble kita juga ngeliat nih. Karena company kan juga cukup lama 2003. Tidak bisa dibilang startup juga karena 2003 gitu. Dari sampai sekarang hampir 20 tahun. Agile, kita juga dengan agile kita gampang sekali liquid lah istilahnya dan juga lean. Nah, kita menyesuaikan grade, ada grow, kita nyebutnya grade, grow, enjoy, dan appreciate. Gitu. Jadi kita ada beberapa. Nah, kita mungkin jelasin satu-satu dari grow. Nah, dari grow yang menarik adalah ketika kita berkembang, ini dari sisi karir ya, karir path. Setiap kita mau berkembang, di the start kita punya professional academic. Jadi kita ada satu portal, teman-teman mungkin di sini mau belajar masuk ke tech company, mungkin di CTI Group, itu bingung. Nih masuk industri apa belajarnya nih ya? Karena ini pengalaman pribadi sih sebenarnya. Dulu pertama kali saya masuk ke CTI di tempat lain, itu bingung. Ini saya belajar apa ya? Kayaknya yang apa yang saya pelajari di kuliah, itu ya terpakai, cuman nggak terlalu banyak. Ini banyak istilah baru, terms baru dan dunia IT yang dipakai di industri segala macam, solusi baru. Dan saya harus lebih aktif gitu. Nah, di CTI itu udah dikasih wadahnya gitu. Jadi dikasih tahu nih, oh ini terms-termsnya dengan namanya profesional academic data. Ketika teman-teman dilihat nih punya capability, mau naik nih ke tim leader, kita bekali dengan yang namanya LDP, Leadership Development Program. Naik lagi ke manager, GM, bahkan sampai kalau mau jadi director juga ada executive development. Jadi setiap mau naik itu kita kasih program-program sehingga dipastikan ada bekalnya gitu untuk naik jenjang di manajemen sistem. Dan juga dari karir path itu cukup progresif. Ini rata-rata ya, rata-rata start team leader 3 tahun, ada yang 2,5. Intinya adalah karir path itu jelas dan lebih cepat sebenarnya kalau di sini kalau kita doing good, extra mile gitu, dan kita mau karena ekspansi terus gitu sebenarnya dari subsidiary 2011 itu CTI Group itu cuma nggak nyampe sekarang subsidiary-nya, nggak sebanyak sekarang. Dan itu ada yang subsidiary sekarang tuh yang jadi GM-nya, yang jadi manajernya itu sebenarnya dari subsidiary yang lain karena sudah growing. Oh ya udah ada opportunity di dunia IT teknologi, ya udah nih gitu. Itu real kejadian gitu. Di Virtus juga ada banyak itu. Dan di saya juga saya ngalamin dari waktu itu senior, habis itu team leader dan road to mau menuju manager. Gitu. Nah, selain dia tadi ngomongin kerja kan. Nah, memang kita menganut sistem yang namanya work hard, play hard. Jadi play hard di sini maksudnya apa? Kita ada celebration trip, mungkin saya jelasin belakang. Employee award. Nah, ini juga setiap tahun kita ada. Di Virtus sendiri employee award-nya terus berubah gitu. Di mana kita juga mengikuti ada yang namanya Young Blood Award, jadi anak baru mana tuh yang berprestasi, terus mana yang support anak baru yang berprestasi, teman-teman engineer ya biasanya. Lalu bagaimana dari sisi marketing sales, mana yang penjualan baik, segala macam kita punya awardnya. Dan hadiahnya juga lumayan, fantastik. Dan juga kita pasti ada kebersamaan. Nah, ini yang penting. Di kantor kita ada acara kebersamaan banyak, dan sekarang dari lari, basket, bulu tangkis, dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin celebrate-nya kemana gitu kan. Ini salah satu contoh ini sebelum pandemi, Thailand, Hong Kong, Korea, Bali,
ya Bali, kalau Bali teman-teman mungkin Bali biasa gitu. Saya bisa pergi sendiri mungkin gitu ya. Tapi kalau Thailand, tapi rasanya pergi bareng-bareng satu tim kantor, satu kantor besar itu salah satu yang menarik gitu menurut saya. Thailand, Hong Kong, Korea, Bali, sebenarnya ada Jepang. Kita pernah ke Jepang, kita pernah ke Taiwan, kita pernah naik cruise bersama gitu. Jadi kita celebrate ketika kita sudah achieve, kita sudah menyelesaikan goals kita 1 tahun. Itu selain dapat yang pasti ada bonus segala macam, kita juga celebrate dengan acara jalan-jalan bersama. Dan yang menarik yang terakhir dari Virtus itu sendiri, Virtus itu adalah kita jalan-jalan sampai ke Spain. Jadi ini trip Europe uh, yang kita lakukan ini seluruh. Jadi ini bayangin 100 orang jalan-jalan ke Europe. Jadi ini cukup karena kita sudah menyelesaikan ini. Kenapa kita bisa sampai ke sini? Karena memang 2 tahun kita nggak bisa kemana-mana. Pas kita bisa kemana-mana, ya sudahlah kita celebrate besar gitu. Oke, selain kita celebrate, kita juga care. Gitu. Kita tahu kalau kerja uh, ya kita ngejar itu kan pasti adalah kita lelah, kita butuh disupport. Salah satunya mungkin ada mental health-nya kita kena gitu kan. Nah itu kita ada mental program, jadi kita bisa diskusi, dibantu teman-teman dari HRD. Ada komunitas, yang saya sudah bahas, ada fotografi, ada cooking, baking, sebenarnya Japan culture, dan komunitas sport. Yang paling sering sport, cuman di luar sport juga ada komunitas-komunitas yang lain. Nah terus kebayang kan, oh kalau gitu kerja di technology company bisa saya ngapain aja gitu. Bisa dari sebagai back office, education partner relation mungkin yang di sini yang mau jadi uh, yang lebih mungkin mengajarkan gitu. Saya mau memberikan training segala macam kepada customer atau business partner. Sales marketing ini bagi teman-teman yang suka ngomong, suka ngejar target gitu kan, terus suka ayo Pak beli segala macam. Jadi marketing punya ide-ide gimana kita bisa ngasih solusi lebih better, ngasih dari sisi marketingnya ya itu. Dan juga teknologis. Nah ini mungkin orang-orang ya, ini contoh saya masuk ke sini bagi-bagi yang oprek, pengen tahu teknologinya, pengen belajar, terus hands on gitu, terus pengen jadi consulting gitu kan. Nah itu bisa ke teknologi. Jadi ada banyak sekali job di teknologi company, terutama di CTI. Itu ya CTI, tagline-nya Home You Can Learn and Grow. Oke, mungkin ini sedikit. Nah ini kalau teman-teman mungkin ke depannya udah pengen tahu gitu karirnya atau kebayang, oh kira-kira nanti dunia enterprise business atau dunia industri itu seperti ini loh butuh-butuhnya. Jadi tadi sudah memberikan insight cukup banyak. Mungkin sedikit saya balik dulu. Oke, jadi ya udah memberikan insight cukup banyak dari segala macam future of technology. Mungkin skill-skill ini yang teman-teman bisa coba cek lagi apakah sudah relate, apakah sudah sesuai, atau kalau yang belum, coba dicari mana yang teman-teman lebih suka gitu sehingga bisa ikut ke journey dari cloud computing ini. Oke, so far itu aja. Mungkin sedikit sharing dari saya nih 1 jam 12 menit. Mungkin kalau ada yang mau tanya atau mau memberikan masukan atau apa, mungkin bisa open mic ya. Mungkin. Kalau teman-teman nggak ada, kalau mungkin udah nggak ada yang teman-teman mau tanya atau mau memberikan itu, mungkin saya kembalikan ke Pak Budi. Tes, tes. Oh, bunyi. Oke. Oke. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya soal cloud computing ataupun karir di CTI bisa bertanya-tanya, atau yang nanti tertarik enrichment di CTI Group bisa ditanya sekarang. Bisa chat atau buka suara ya.
Kalau belum, ya, sorry tadi salah buka mic. Aku mau bertanya mungkin ke Pak Jeffrey. Iya, Oke, aku ganti ke laptop aja. Uh, kepada Pak Jeffrey, mungkin aku mau bertanya soal ICCOM yang Indonesian Cloud Community ini. Itu bagi teman-teman mungkin setelah ini pengen explore ya, atau bergabung itu caranya gimana, benefitnya apa, sama apakah platformnya itu di website kayak community seperti tampilannya Kaskus atau gimana ya Pak? Gitu ya. oke. Siap. Sebelumnya terima kasih nih Anik. Kalau untuk yang join di ICT Community, nah itu bisa join ini free. Jadi ini kayak gini idcloudcommunity.org. Jadi tinggal bikin aja, become a member. Nanti di sana ya lebih kayak bisa sharing gitu. Di sana ada kayak forum-forumnya yang kita bisa diskusi di sana sih. Jadi benefit di sana ada dapetin bisa ikut event-eventnya. Jadi mungkin ada event misalkan ada kayak seperti ini yang cuman mungkin tidak relate ke satu, misalkan ini kan lebih ke binus, mungkin yang lebih ke open 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 kita nyebutnya open discussion gitu. Misalkan ada kita buy online gitu. Mungkin nanti ada kedepannya mungkin ada gathering bersama bareng-bareng gitu yang join ke ICCOM. Kira-kira gitu sih benefitnya. Dan juga mungkin nanti benefit kedepannya mungkin juga ada karena kita kan itu isinya itu kan nggak cuma dari yang mungkin mahasiswa gitu, tapi kan dari expertise yang ada di industri juga banyak yang sudah join di ICCOM ini gitu. Jadi bisa saling sharing lah, kira-kira gitu sih. Oke, terima kasih Pak. Ya. Untuk teknologinya bebas ya, berarti sama orang yang tertarik di bidang cloud aja atau kadang-kadang kan kalau kayak Google kan Google ada Google Cloud Student Developer Club atau Google Cloud Study Jam, jadi dia ngumpulin sesama pengguna Google Cloud ngumpul di satu sesi di satu kantor, nanti mereka bakal bisa simulasi fitur-fitur terbaru dari Google Cloud gitu. Apakah seperti itu ya? Oh, iya. Kalau ini kita memang kita karena kita open, ya jadi kita bisa ya mungkin belajar cloud tentang Google ada, mungkin nanti tentang AWS ada, karena kita lebih ke open gitu. Karena ini kan community yang tidak inklusif lah, tidak hanya untuk satu dua platform tertentu. Misalkan kalau ikut join yang AWS ya berarti fokusnya hanya ke AWS gitu kan. Kalau yang Google contoh fokus ke Google. Kalau ini enggak, kita memang fokus ke intinya adalah cloud enthusiasm. Jadi lebih ke cloud ke any cloud lah. Mau pendukungnya juga banyak cloud gitu. Tidak hanya kita nggak bahas fitur yang ada di dalam contohnya kita tadi Pak Budi sempat mention tuh Google, tapi kan pendukung surroundingnya kan juga ada gitu. Itu juga bisa kita diskusikan di sana gitu. Kita nggak inklusif ke satu dua brand sih. Ya, terima kasih ya Pak Jeffrey dan juga udah dibantu jawab nih. Perkenalkan saya Andre dari komite dari ICCOM sebenarnya. Mungkin saya bantu jawab ya Pak Jeffrey untuk rekan-rekan BINUS sekalian gitu. Jadi sebenarnya ini tuh komunitas baru kami untuk perkumpulan para cloud entusias gitu. Tadi yang sempat disampaikan Pak Jeffrey juga memang tidak hanya ke cloud gitu. Surrounding seperti cloud security, kemudian data analytics itu juga bisa join juga gitu. Karena ini sebenarnya memang teknologis yang perkumpulan yang memang tertarik lah terkait dengan perkembangan teknologi gitu. Untuk joinnya itu kita free, kemudian nanti kita juga akan invite membersnya untuk ke grup discussion kita. Jadi di situ kita ada sharing-sharing terkait tentang perkembangan artikel ataupun teknologi. Di situ kita bisa saling ngobrol gitu. Kemarin kita juga sebenarnya 2 hari yang lalu kita juga baru ngadain event bareng AWS gitu. Jadi kita kopdar bareng solution architect-nya AWS dan juga para member dari ICCOM gitu. Kemudian next-nya kita juga bisa
bekerja sama dengan para cloud provider yang lainnya ataupun dengan universitas lainnya gitu. Jadi memang kedepannya kita juga pingin coba ngadain event bareng juga bareng BINUS, mungkin dengan offline dan juga dengan salah satu cloud provider seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa join dulu aja. Jadi kita bisa kalian bisa mengetahui lebih detailsnya terkait tentang aktivitasnya dari grup komunitas kami itu nantinya. Mungkin begitu tambahan dari saya. Jika ada pertanyaan terkait ICCOM bisa kontak juga ke committee@idcloudcommunity.org juga ya. Oke. Terima kasih Terima Pak. kasih Terima Pak kasih. Andre. Terima kasih Pak Andre untuk menambahkan lebih detail tentang ICCOM ini. Mungkin untuk mahasiswa ada yang ingin bertanya lagi? Atau Pak Bobi ingin bertanya dulu sepertinya? Selamat pagi Pak Jeffrey, menuju siang Pak. Ya, halo, selamat pagi. Pak Jeffrey, saya ini Pak, ini kan mahasiswa kita kan jurusan computer science Pak. Ini sebenarnya yang hadir nih macam-macam Pak, ada yang tingkat 1, 2, 3, ada nggak ya? Ada kayaknya. Nah Pak, ini kan topiknya tentang cloud computing Pak ya. Kan sekarang memang lagi naik daun sih sebenarnya, lagi pada rame-rame migrasi ke cloud Pak. Nah, untuk para mahasiswa, Pak, sebenarnya yang perlu dipelajari itu, Pak, kira-kiranya pengetahuan atau ilmu apa atau pemrograman apa, Pak, untuk bisa ikutan nyemplung di cloud computing, Pak. Itu, Pak. Mungkin Pak Jeffrey punya pengalaman dan tips buat kami, Pak. Itu sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini menjawab yang lebih detail lagi ya. Dari sisi yang mungkin saya sempat mention itu, slide-nya itu ada di... Oke ya. Mungkin ini karena ada banyak mahasiswa dari tingkat 1, tingkat 2, mungkin ada tingkat 3 dan 4. Nah, ini kalau untuk journey dari cloud computing, bahwa ini kedepannya akan terus ada booming gitu. Yang pertama adalah yang kalau dibilang untuk kita ngomongin hard skill yang menurut saya itu dari sisi pertama pemrograman. Nah, untuk yang pemrograman itu basically adalah kita semua sudah base dari web. Jadi memang harus ngikutin perkembangan bagaimana bikin program itu udah web based. Yang kedua adalah mobile device. Jadi pemrograman yang hard skill untuk kalau mau lebih demen nge-coding ya, bikin program segala macam, itu harus ngerti dari sisi teknologi bikin program yang cloud based aplikasi. Bisa jadi yang mungkin kalau yang paling umum ya, paling kelihatan Android based atau iOS based, itu udah harus mutlak sebenarnya ngerti bagaimana develop pemrograman seperti itu. Web, habis itu yang mobile. Nah, kalau untuk dari sisi pemrograman, memang kalau pemrograman saya itu lebih ke relate ke tim yang ada yang mendevelop itu. Kalau saya lebih ngeliatnya di sisi network, karena background saya lebih banyak di network. Kalau untuk di network, lebih ke harus ke real case itu adalah basic network itu harus kuat. Karena balik lagi semua basic networking, kalau yang mau ke arah networking, itu harus kuat. Contohnya adalah bagaimana setup networking itu di sisi enterprise. Biasanya memang nanti di kelihatan itu adalah setup, contohnya di sisi, mohon maaf saya akhirnya harus nyebut brand, itu Cisco. Contohnya adalah ngambil sertifikat dari Cisco, CCNA, CCDA, atau mungkin brand lain, tapi yang sertifikatnya sejenis. Contoh ada di Huawei atau di Juniper yang memang produk itu relate ke cloud computing. Bukan underestimate produk yang tidak mengarah ke big company, tetapi kalau produk-produk yang tidak terlalu relate ke big company, gitu, itu biasanya akan adaptasi. Teknologinya mungkin mirip, tapi karena juninya mereka tidak ke big enterprise, mungkin karena mereka main yang di small medium. Balik lagi tidak mendeskripsikan atau menjelekkan, tetapi itu teman-teman jadi bekalnya itu agak kurang gitu, nggak dapat gambaran
teknologi yang lebih advance. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi programming tadi udah hard skill ya, networking itu juga penting. Dan networking itu akan dilihat dengan security sebenarnya. Karena biasanya nanti networking basic penting. Kita ngomongin mungkin kalau secara basic ya, saya nggak tahu teman-teman paham atau nggak kayak ngomongin SD-WAN, kita lagi booming di enterprise itu SD-WAN, itu cloud computing WAN, networking antar site, kan kantor-kantor punya cabang tuh segala macam, bagaimana mendevelop itu, atau connecting antara mereka punya sistem infra di internal, mereka ngobrol ke cloud provider mereka, entah dimanapun mereka itu berada, itu pasti akan ngomongin di sisi networking ya. Dan itu biasanya pasti yang main adalah produk-produk atau brand yang memang advanced technology. Gitu. Jadi itu perlu untuk di growing. Nah, selain daripada hard skill seperti itu juga penting tadi sempat mention itu ada Google platform atau apapun platform-platform yang memang umum, ya ikutlah. Contoh di Google platform, misalkan tentang teknisnya, fiturnya, segala macam, sehingga bisa dapat knowledge juga, tapi jangan cuma tahu Google, AWS. Kenapa? Karena lihat juga nih, saya sedikit kasih insight untuk market di Indonesia. Market di Indonesia itu, Google itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Big company itu menggunakan Google. Gitu. Big company itu biasanya akan masih menggunakan AWS. Azure itu belum banyak. AWS, kenapa? Karena AWS itu sudah ada data center-nya di Indonesia. Itu sudah, setahu saya sudah punya satu availability zone di Indonesia. Ada beberapa brand lain gitu, dan juga mungkin ikut mengembangkan teknologi di sisi apa sih cloud computing dibangun, atau ya kerjasama dengan company-company seperti mungkin Telkom, karena Telkom mau bangun cloud-nya lebih masif lagi, pasti butuh cloud engineer di sana yang ngerti platformnya. Balik lagi ke infra-infranya sebenarnya. Ya mungkin tentang storage segala macam, tapi yang kelihatan programming, aplikasi penting, networking yang tadi, kalau bisa ngambil yang bukannya mendewakan brand-brand terkenal, tetapi itu yang memang roadmap-nya jelas ke cloud computing. Security itu juga penting, bagaimana ngelihat ya mungkin bisa masuk ke forum-forum security, belajar ilmu-ilmu sederhana hack. Bukan kita belajar hacking ya, tapi tahu konsepnya, mereka hacking segala macam, sehingga dapat gambaran di sana. Dan yang terakhir AI. Nah, kalau AI ini memang agak secara hard skill saya juga ngerasain masih agak abu-abu sebenarnya. Itu adalah ke programming sebenarnya, karena kan AI programming. Cuman AI ini juga mungkin sebagai start awal bisa belajar konseptualnya dulu. Jadi konseptual dari AI itu apa yang running background di sana. Sehingga ketika dapat konsepnya, bisa nanti ke depannya mau growing kemana-mana lebih mudah. Itu sih. Semoga itu membantu ya untuk teman-teman di sini. Oh, sangat membantu, Pak. Pak, mungkin boleh sedikit lagi, Pak. Ada yang mau tanyakan, Pak. Kalau nanti misalkan dari mahasiswa ada yang tertarik untuk bekerja di area ini, Pak, mungkin di CTI, itu tes masuknya apa, Pak? Sama satu lagi yang paling penting, Pak. Basic salary pertama masuk berapa, Pak, ya? Wah, ini pertanyaan yang pertama. Saya jawab yang pertama dulu ya, Pak. Yang pertama adalah testingnya seperti apa. Yang pasti kita standar, bukan standar. Yang pasti ada yang lihat adalah dari attitude. Attitude di sini bisa terlihat dari mungkin tools yang kita gunakan, psikotes. Ada psikotes yang harus dilalui. Kita melihat attitude dan juga melihat kompetensi basic. Basic itu ya mungkin ada IQ, EQ, dan seterusnya lah, ada toolsnya lah. Kita melihat dari sana. Karena balik lagi, orang pintar, attitude agak kurang, itu juga jadi problem. Tapi orang yang dengan attitude baik, itu ya mungkin kurang ya, tinggal dikasih untuk hard skill-nya. Jadi kita lebih ke sana, tapi hard skill juga tidak bisa dibohongin. Kita juga tetap mencari yang punya hard skill. Nah, makanya tadi saya kasih insight. Kalau bisa hard skill-nya memang harus yang mendekati ya yang memang cukup brand-brand yang cukup ternama. Misalkan contoh di Google boleh, kalau punya AWS much better, atau punya Microsoft Azure much better, nggak cuma keblok ke satu feature. Networking mungkin dengan brand contohnya mungkin ada beberapa gitu kan yang kita sering dengar, tapi memang secara enterprise jarang menggunakan, better dicari. Yang mungkin contoh dari saya sebut Cisco, contoh mungkin Dell Technology atau Huawei, itu mungkin lebih acceptable gitu di dunia market dari CTI ataupun di luar tempat di luar CTI ya. Kira-kira itu gambaran yang bisa saya kasih. Yang kedua, untuk salary, kalau untuk salary balik lagi nanti ke role-nya seperti apa. Saya nggak bisa ngasih range berapa segala macam, karena itu balik lagi ke kompetensi.
kompetensi tadi baik hard skill dan juga soft skill, attitude dan juga hard skill-nya, dan juga role yang ada di mana roles-nya. Karena itu kita memang setiap itu pasti ada standarnya. Kira-kira gitu sih. Baik Pak, yang jelas di atas UMR atau UMP apa ya? Ya, udah tahu lah, kalau tech company ya biasanya akan seperti itu. Apalagi Ya. kalau udah punya kompetensi yang baik, pasti kan kita juga berani lah. Wajar lah kan namanya company. Ada kompetensi baik, good attitude, pasti kita akan berani untuk hire dengan baik. Baik, Pak JP. Terima Yap. kasih Pak. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Bobby. Untuk dari mahasiswa, apakah masih ada pertanyaan? Oke, selamat siang Pak Bobby, Pak Budi, dan Kak Jeffrey. Perkenalkan saya Sisil selaku HR dari CTI Group. Mungkin untuk di akhir saya izin menyampaikan untuk opportunity internship Pak kepada mahasiswa. Oke, bisa. Ibu, silakan Bu. Oke, saya izin share screen ya, Kak Jeffrey. Oke, saya stop share. Ya. Oke, sebenarnya thank you banget kepada teman-teman yang masih stay di sini. Kita juga sudah membuka internship opportunity di CTI Group. Jadi teman-teman mungkin yang ada yang join dari non-technical ya, teman-teman bisa join untuk internship non-technical seperti business representative, digital marketing, content writer, graphic designer, videographer, event organizer, SEM, web front end, sama provider. Kalau misalkan teman-teman yang khusus untuk technical, bisa join untuk cyber security analyst, technical engineer, technical consultant, dan developer. Untuk program internship ini kami ada program 6+6. Jadi pada saat 6 bulan pertama teman-teman akan hands-on training dan adapt dengan role teman-teman masing-masing sembari belajar tentunya teman-teman. Dan di 6 bulan berikutnya teman-teman bisa mengerjakan tesis atau skripsi. Lalu ada kesempatan atau golden ticket nih teman-teman di akhir untuk internship ini teman-teman bisa menjadi karyawan tetap. Nah karena ini teman-teman sudah mempunyai internship apps, nanti bisa dicari untuk CTI Group, Komputer Teknologi Internasional untuk internship opportunity ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa melalui kontak saya akan saya berikan melalui Pak Budi ya Pak. Oke, bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saya yang ingin saya sampaikan. Thank you Pak Budi, Pak Bobby. Sama-sama Bu Sisil. Oke, kita masih ada mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin dari Makayo Kanaka ingin coba bertanya. Tidak, aku tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya? Oke. Kalau yang lain juga nggak ada pertanyaan, mungkin sekarang kita akan masuk sesi foto bersama. Bisa nyalakan kameranya dulu ya semuanya. Oke, kita tunggu yang lainnya untuk nyalain sebentar. Ya, sekitar cuman 15-an yang nyalainnya. Oke, aku ambil halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua ya pastinya tidak ada yang nyalain. Ya udah. Mungkin segini aja. Terima kasih Pak Jeffrey, Bu Sisilia, dan tadi
yang community, bentar, udah nggak ada ya. Dengan Pak Rahmat Nur juga, oke. Untuk sesi sharingnya hari ini, semoga ke depannya para mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan di cloud dan juga tertarik untuk magang dan bekerja di CTI Group ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Jeffrey? Mungkin penutup ya. Thank Ya. you untuk kesempatannya untuk sharing ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sebagai alumnus Pindusian juga, ya keep learning biar bisa sama-sama growing juga dan bantu cloud computing khususnya di market Indonesia. Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you. Kalau begitu, izinkan saya untuk mengakhiri sharing session dari Pak Jeffrey Virtual CTI Group. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Saya izin end Zoom hari ini. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey, Bu Sisi, Pak Rahman. Terima kasih Pak Bobi, Pak Budi. Terima kasih juga ke Kak Jepi dan teman-teman lainnya. Ya, saya izin end ya.